Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jal. Di kesempatan malam ini kita bisa kembali melaksanakan kajian rutin tematik, mengangkat tema modal dalam Islam. Begini cukup? Kurang. Suara satu, suara dua. Satu atau dua? Satu. Baik, kita akan belajar tentang kaidah dalam akad mudharabah. Insyaallah tayangan di depan akan kita jadikan sebagai media untuk belajar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita memperkenalkan bagaimana Allah menyebut harta dalam Al-Qur'an. Di banyak ayat Allah Subhanahu wa taala menyebut harta dengan sebutan al-khair. Contohnya di firman Allah surat Al-Baqarah ayat 180, Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairan. Khairan di sini maknanya adalah harta yang banyak. Diwajibkan bagi kalian ketika kematian mendatangi kalian. Khairan, dia meninggalkan al-mal al-katsir. Wajib untuk apa? Untuk berwasiat lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf, diberikan kepada kedua orang tua dan kerabat bil ma'ruf dengan cara sewajarnya. Al-Baqarah 180 mansukh dengan ayat warisan. Dan dulu sebelum turun ayat warisan, metode yang digunakan dalam Islam dalam membagi harta peninggalan adalah menggunakan metode wasiat. Apa bedanya metode wasiat dengan metode warisan? Kalau metode wasiat dikembalikan kepada masing-masing pemilik harta, sehingga dia mau ngasih berapa silahkan. Bisa jadi semua anak ketika dikumpulkan, namun orang tua ngasih jatah yang berbeda. Anak satu dikasih jatah lebih banyak, atau anak kedua dikasih jatah lebih banyak. Dan ini metode wasiat, dikembalikan kepada pemilik harta. Yang kedua, metode wasiat itu harus ada akad, karena wasiat tidak bisa terjadi secara otomatis. Beda dengan warisan. Kalau warisan sifatnya otomatis, maka warisan disebut oleh para ulama dengan sebutan ijbari. Ijbari itu artinya terjadi tanpa harus ada akad. Sebab dalam warisan Allah Subhanahu wa taala yang membagi, sedangkan wasiat manusia yang bagi. Surat Al-Baqarah ayat 180 turun sebelum surat An-Nisa ayat 11, 12 yang berbicara tentang masalah waris. Sebelum ada ayat itu, ketika orang mau mati dan dia punya harta, Allah wajibkan kamu harus berwasiat kepada keluargamu. Si A dikasih berapa, orang tua dikasih berapa, si B dikasih berapa, dan demikian seterusnya. Begitu turun ayat warisan Al-Baqarah ayat 180, teksnya tidak dihapus, tapi hukumnya dihapus. Sebab tidak boleh lagi ada warisan ada wasiat untuk ahli waris. Sebagaimana sabda Nabi SAW, Innallaha qad a'ta kulladhi haqqin haqqah la wasiyata liwaris. Allah telah memberikan hak kepada masing-masing orang yang mendapatkan jatah dan tidak ada wasiat untuk ahli waris. Namun kepentingan kita dari ayat ini adalah Allah menyebut harta itu dengan sebutan khairan. Dan ada beberapa ayat dalam Al-Quran di mana Allah menyebut harta dengan sebutan khairan. Contohnya firman Allah, wa innahu lihubbil khairi lasyadid.
Manusia itu sangat mencintai al-khair. Allah sebut lihubbil khair. Al-khair di situ adalah al-mal. Manusia sangat mencintai al-mal. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang masalah budak. Fa in alimtumuhum fihim khaira fakatibuhum. Kalau kalian mengetahui budak kalian punya khair, fakatibuhum, maka lakukanlah akad mukatabah. Jadi kalau orang punya budak dan budak ini dirasa bisa menghasilkan harta, dianjurkan agar tuannya menyelenggarakan akad mukatabah dengan budak. Apa yang dimaksud akad mukatabah? Ini mustawa berapa? Semester berapa di sini? Semester 2. Akad mukatabah itu apa? Akad dengan budak di mana budak dijanjikan untuk merdeka jika dia bisa membayar senilai tertentu. Baik. Ketika Allah menyebut di banyak ayat harta dengan sebutan khair, ini menunjukkan bahwasanya harta memiliki nilai penting dalam agama. Disebut khair agar dihargai, tidak disia-siakan, tidak dihambur-hamburkan, tidak dilakukan israf ataupun tabdzir, yang itu merupakan pelanggaran dalam pemanfaatan harta. Dan contoh yang lain firman Allah di surat Sad ayat 32. Allah menyebut kudanya Sulaiman dengan sebutan al-khair. Sulaiman mengatakan, faqala inni ahbabtu hubbal khairi an dzikri rabbi hatta tawarat bil hijab. Inni ahbabtu hubbal khair. Aku mencintai al-khair an dzikri rabbi, sampai menyebabkan aku lupa untuk berzikir kepada Rabbku, hatta tawarat bil hijab, sampai matahari tertutup hijab. Artinya sampai masuk waktu maghrib. Sehingga beliau terlupakan karena bermain dengan kuda sampai terlupakan untuk zikir. Baik, selanjutnya catatan yang kedua, berbicara tentang masalah mudharabah, kita penting untuk melihat bagaimana Auf radhiyallahu anhu ditawari oleh sahabat Sa'ad bin Rabi, ditawari setengah harta, ditawari keluarga, tapi beliau tidak bersedia. Tapi beliau lebih memilih untuk hidup mandiri, memanfaatkan kemampuan beliau sendiri untuk berbisnis, sampai akhirnya beliau berhasil. Nah, di sini kita mendapatkan sebuah pelajaran. Pebisnis yang sejati pada saat dia mau mengawali usaha, tanya modalnya dari mana. Tapi pebisnis yang sejati ketika dia mau mengawali usaha adalah, kerja apa yang bisa aku lakukan sehingga orang tertarik untuk tanam modal. Di KPMI, Komunitas Pengusaha Muslim, prinsip ini pernah ditekankan oleh Al-Ustadz Dr. Arifin Badri. Dan beliau menyampaikan, kalau sampai ada orang mau buka usaha, kok pertama kali dia nyadong golek modal, jangan pernah dikasih modal. Itu hanya orang yang akan menghabiskan dana umat. Kalau mau bisnis, seharusnya dia punya keterampilan apa yang membuat orang tertarik untuk bergabung. Dia punya keahlian apa yang membuat orang tertarik untuk memberi modal. Maka sejatinya yang lebih butuh bukan pengusaha butuh pemodal, tapi pemodal butuh seorang yang bisa memutar modalnya. Dari sinilah sebenarnya peran kemandirian seorang yang punya karakter pengusaha itu dibutuhkan. Sehingga kami diajarkan, kalau kamu mau mengawali sebuah bisnis, maka yang harus kau pikirkan adalah jangan bergantung kepada orang. Kalau orang bisnis tapi terlalu bergantung kepada orang, jangan harap bisnisnya akan berkembang. Ini pelajaran yang bisa kita ambil dari pengalaman yang dimiliki oleh Abdurrahman bin Auf. Usaha apa yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf ketika beliau berada di Madinah? Ya, biasanya Pak, harga kredit dengan harga tunai mahal mana? Mahal kredit. Oleh Abdurrahman bin Auf dibalik. Harga tunai lebih mahal daripada harga kredit. Beliau membeli barang dari para pemiliknya dengan cara kredit, tak bayar nanti ya, kemudian dibawa dulu.
Lalu setelah itu beliau jual kepada konsumen dengan cara tunai. Dari selisih itulah Abdurrahman bisa mendapatkan hasil sampai kemudian beliau berhasil untuk menikah dengan wanita Ansar biwazni nawatin minadz dzahab, dengan mahar berupa emas seberat biji kurma. Baik. Kemudian kita juga dikasih motivasi. Harta kok nganggur? Setiap manusia diajarkan untuk menjadi pribadi yang bisa memberi manfaat. Baik memberi manfaat dengan waktunya, memberi manfaat kepada orang lain dengan hartanya, memberi manfaat kepada orang lain dengan apapun yang dia miliki. Sebab itulah prestasi dia yang sejatinya. Kalau saya mau tanya, menurut Anda kaya, prestasi atau potensi? Kaya itu prestasi atau potensi? Garansi. Kaya itu potensi atau prestasi? Prestasi. Potensi. Kalau pinter, potensi atau prestasi? Prestasi. Pinter, potensi atau prestasi? Prestasi. Baik. Ada orang yang tekun tapi bodoh. Itu berarti prestasi atau potensi? Anda pilih mana? Kaya tapi goblok, pinter tapi miskin. Ustaz, kalau ada anak perempuan Ustaz dilamar oleh 2 ikhwan, yang satu kaya tapi bodoh, yang satu pinter tapi miskin, pilih mana Ustaz? Yang kedua. Miskin tidak apa-apa. Tapi putrinya pengen yang pertama. Baik. Ada kaya, ada pinter, ada jabatan. Sejatinya semua ini apa, Pak? Potensi. Semua ini adalah potensi. Allah memberikan kepada masing-masing hamba potensi dengan ragam yang berbeda, agar roda kehidupan terjadi, sehingga dinamika hidup ada karena manusia punya potensi yang berbeda. Kapan sebuah potensi ini bisa menjadi prestasi? Ketika dia bermanfaat. Maka orang kaya tapi hanya untuk kepentingan pribadinya, ya tidak ada sisi prestasi yang bisa dia banggakan. Orang pintar tapi hanya untuk pintar sendiri, tidak ada sisi prestasi yang bisa dia dapatkan. Demikian pula pejabat, kalau hanya untuk pribadinya juga tidak ada sisi prestasinya. Karena itu perlombaan kita, bagaimana kita bisa memberi manfaat bagi orang lain. Nabi SAW bersabda, ahabbun nasi ilallah anfa'uhum linnas. Orang yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling bisa memberi manfaat bagi yang lain. Rasulullah SAW menggambarkan manusia itu seperti barang tambang, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari. Rasulullah SAW bersabda, an-nasu ma'adin. Manusia itu seperti ma'adin, seperti barang tambang. Dan Anda lihat yang namanya ada barang tambang golongan 1, golongan 2, golongan 3 dengan nilai yang beragam. Ada kecil harganya mahal, ada segunung harganya murah. Kita juga seperti itu. Ada orang yang punya banyak potensi, sehingga dimanapun dia berada dibutuhkan. Orang seperti nilainya mahal, tapi orang ini kalau cuma disimpan saja, tidak pernah memberi manfaat bagi yang lain, sama saja. Maka perlombaan kita adalah bagaimana kita bisa memberi manfaat bagi yang lain. Kerikil yang bermanfaat lebih berarti daripada emas yang cuma disimpan. Karena siapa yang bisa memberi manfaat bagi yang lain, sejatinya itulah orang yang berprestasi. Nah, salah satu di antara potensi yang diberikan oleh Allah kepada kita adalah potensi harta. Karena itulah Rasulullah SAW menekankan, kalau punya harta, sebisa mungkin jangan sampai nganggur. Efisiensi harta seorang hamba diukur dari mana dia bisa manfaatkan semaksimal mungkin. Sampai Nabi SAW bersabda, man kanat lahu ardun
Barang siapa yang punya lahan, falyazra'ha, hendaknya dia kelola lahan itu. Fa illam yazra'ha, kalau dia nggak bisa mengelola sendiri lahan itu, falyuzri'ha akhahu, berikan kesempatan bagi saudaranya untuk mengelolanya. Memanfaatkan harta tentu saja bukan dengan bentuk semuanya diwakafkan, disedekahkan. Boleh-boleh saja Anda tetap memiliki, tapi bermanfaat. Bisa dengan cara dimodalkan ke orang lain yang butuh modal, atau dikembangkan untuk usaha yang lain. Intinya tidak dibuat diam. Sebab harta itu kalau diam, maka dia tidak memberi manfaat bagi yang lain. Selanjutnya, perihal masalah sengketa. Jadi pengantar 1-3 tadi anggaplah sebagai motivasi bagi seorang muslim, bagaimana agar dia tidak menahan hartanya dan dia berusaha untuk memanfaatkan harta yang dia punya. Namun ada satu peringatan sekarang, perihal masalah sengketa. Hukum asal dari kerjasama bisnis itu apa? Apa Pak? Mubah. Kalau berantem haram. Maka jangan sampai gara-gara kerjasama bisnis yang hukum asalnya mubah mengantarkan kita kepada tindakan yang haram. Banyak sekali beberapa ikhwah yang kami jumpai, dulu mereka akrab, tapi kemudian setelah itu mereka melakukan kerjasama bisnis, terus pecah kongsi, berantem. Akhirnya yang dulu mereka bisa berkolaborasi, sekarang jadi berkompetensi saingan. Malah antara satu dengan yang lain saling tidak akur. Kalau seperti ini caranya kan mending tidak bisnis dari awal. Nah, disinilah kedewasaan kita diuji oleh Allah Ta'ala. Maka saat kita bergesekan dengan orang lain, pastikan jangan sampai mengorbankan ukhuwah Islamiyah. Urusan dunia membuat kita jadi berantem, tegang antara satu dengan yang lain. Ini sangat hina di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firman Allah di surat Az-Zumar ayat 30-31. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun thumma innakum yawmal qiyamati 'inda rabbikum takhtasimun. Kau bakal mati dan musuhmu juga bakal mati. Kemudian kelak di hari kiamat semuanya akan berdebat di hadapan Allah. Az-Zubair ibn al-Awwam radhiyallahu anhu, ketika turun ayat ini, beliau bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, apakah ketegangan yang terjadi di antara kita, gesekan yang terjadi di antara kita nanti akan diulang di hari kiamat, di samping kita harus mikul beban dosa yang kita punya?" Jawab Nabi SAW, "Na'am, la yukarrarunna 'alaikum hatta yu'adda ila kulli dhi haqqin haqqah." Betul, semua sengketa itu akan diulang sampai masing-masing pemilik hak mendapatkan haknya. Lalu kata Zubair bin Awam, "Wallahi innal amra lasyadid." Kalau demikian berarti urusannya sangat mengerikan. Kita bersengketa dengan orang lain itu sangat melelahkan. Berantem dengan istri capek enggak, Pak? Capek. Sudah berapa tahun menikah, Nyun? Pernah berantem? Mungkin pernah ya. Capek enggak? Capek. Perasaannya capek. Jadi orang berantem dengan orang lain pasti dia lelah. Ternyata itu diulang besok di hari kiamat kalau nggak selesai ketika di dunia. Makanya jangan sampai urusan dunia, perkara dunia membuat kita jadi rusak persaudaraan. Kalau memang demikian, mending dari awal tidak melakukan hubungan kerjasama. Baik, selanjutnya kita akan beralih ke masalah fikih. Pertama kita akan perkenalkan 5 jenis akad dilihat dari bentuknya. Akad terbagi menjadi banyak macam dari berbagai macam sudut pandang. Di sini yang mau saya bahas adalah pembagian akad dilihat dari bentuknya. Pertama ada akad yang disebut dengan akad komersil atau akad muawadhat. Sesuai dengan namanya, berarti tujuan dari akad ini adalah akad yang tujuannya mencari keuntungan. Kemudian yang kedua ada akad yang sifatnya sosial, disebut dengan akad tabarru'at. Contohnya hibah atau hadiah.
Selanjutnya ada akad yang tujuannya untuk membangun kerjasama, disebut dengan akad syarokah. Kalau untung dibagi bersama, rugi ditanggung bersama. Lalu ada akad yang disebut dengan akad tautsiqat. Tujuannya adalah untuk penjaminan kepercayaan. Contohnya akad gadai. Lalu ada akad yang tidak memindahkan kepemilikan, tapi sifatnya membantu karena empati, yang disebut dengan akad al-irfaq. Sudah? Pertanyaannya, dari 5 jenis akad ini, sebutkan akad yang tidak disyaratkan harus saling ridho. Sebutkan akad yang tidak disyaratkan harus saling ridho. Akad yang mana? Akad sosial. Maka akad sosial ini sifatnya searah dan tidak harus saling ridho. Anda pulang dari safar, bawa oleh-oleh, ngasih oleh-oleh ke tetangganya, centelnya di depan rumah, boleh nggak? Boleh. Sah atau tidak sebagai hibah? Sah. Walaupun kita tidak pernah mendengar aku ridho menerima ini. Sebab yang namanya akad sosial tidak harus saling ridho. Karena itulah anak kecil ketika dia melakukan akad, jika dia di posisi untung, status akadnya sah. Contoh anak yang selalu berada di posisi untung ketika akad, pada saat dia menerima hibah. Misalnya Anda datang ke rumah seseorang bawa bayi, saat pulang bayi ini dicekeli duit warna merah. Itu milik bayi atau milik ibunya? Milik bayinya atau milik ibunya? Milik bayinya. Sah atau tidak? Bayi ini bisa mengatakan ridho atau tidak? Tidak. Apakah sah? Jawabannya sah, karena sifatnya menguntungkan anak. Sehingga akad yang sifatnya menguntungkan anak dan sifatnya searah, sehingga tidak harus ada saling ridho, boleh dilakukan oleh anak, namun dia harus di posisi yang diuntungkan, seperti penerima hibah. Baik. Dari sekian akad ini, sebutkan akad yang memindahkan kepemilikan. Karena ada akad yang memindahkan kepemilikan dan ada akad yang tidak memindahkan kepemilikan. Sebutkan akad yang memindahkan kepemilikan. Ya, komersil ini memindahkan kepemilikan. Yang kedua akad sosial. Jadi hibah, kemudian hadiah itu memindahkan kepemilikan. Baik. Dari sekian akad ini, akad mana yang sifatnya turunan? Dia hanya ada jika ada akad yang lain. Yang mana? Akad tautsiqat. Sebab yang namanya akad jaminan kepercayaan, dia tidak bisa berdiri sendiri. Mas, tolong serahkan HP-nya sebagai jaminan untuk saya. Loh, saya ngapain kok? Saya diminta untuk menyerahkan jaminan. Kalau tidak ada sebab apapun, orang tidak akan menyerahkan jaminan. Makanya posisi akad tautsiqat ini baru ada jika ada akad yang lain. Sehingga kalau Anda mendengar menggabungkan dua akad dalam satu akad hukumnya dilarang, ini kaidah yang tidak berlaku mutlak. Akad tautsiqat ini pasti nebeng dengan akad yang lain, sebab dia tidak bisa berdiri sendiri. Contohnya Pak, gadai. Contoh akad tautsiqat gadai. Tautsiqat ada dua ya, ada rihana, ada dhamanah, dan ada kafalah. Nah, akad seperti ini sifatnya nebeng dengan akad yang lain. Akad gadai, namanya gadai, pasti dia nebeng dengan akad yang lain. Bisa nebeng dengan akad utang, bisa nebeng dengan jual beli yang tidak tunai atau jual beli kredit, bisa nebeng dengan akad mudharabah. Maka akad ini ada disebabkan karena ada akad yang lain. Akad seperti inilah yang disebut dengan akad mu'allaq bil ghair, sehingga dia tidak mungkin berdiri sendiri.
Baik. Kita lanjutkan. Menurut Anda, akad kerjasama itu memindahkan kepemilikan atau tidak? Memindahkan kepemilikan atau tidak? Saya ngasih modal ke seorang pengelola usaha. Apakah duit itu jadi milik saya? Tetap milik saya, sehingga tidak pindah hak milik. Maka modal tidak pindah hak milik menjadi milik mudharib, karena akadnya bukan akad yang sifatnya memindahkan kepemilikan. Dipahami insyaallah? Baik. Sekarang kita menuju ke akad mudharabah atau permodalan dalam Islam. Kata mudharabah sendiri diambil dari kata ad-darbu fil ard. Seperti yang disebutkan oleh Allah di surat Al-Muzammil ayat 20. Wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaghuna min fadlillah. Dan sebagian di antara kalian mereka melakukan perjalanan di muka bumi untuk mencari rizki Allah. Anda lihat di surat Al-Muzammil ayat 20, Allah Subhanahu wa taala memberikan rukhsah kepada kaum muslimin. Kalau tidak bisa qiyamul lail semalam suntuk, kau boleh qiyamul lail setengah malam atau sepertiga malam atau kurang dari itu. Dan di antara pertimbangan kenapa tidak harus qiyamul lail semalam suntuk? Karena ada yang sakit, ada yang lemah, ada yang ini, ada yang ini. Salah satu di antara pertimbangan yang disebutkan oleh Allah adalah wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaghuna min fadlillah. Sebagian di antara kalian ada yang melakukan perjalanan safar untuk berdagang dalam rangka mencari rizki. Sehingga Allah Subhanahu wa taala jadikan mencari rizki bisa menjadi alasan untuk mengurangi kuantitas tahajud. Dan ini bukti bahwasanya Allah menghargai harta yang diupayakan oleh seorang muslim. Sebab harta ini dibutuhkan oleh mereka dalam rangka untuk qiyaman linnas, sebagai penegak kehidupan manusia. Mereka jihad butuh harta, mereka beraktivitas ibadah butuh harta, dan seterusnya. Nah, dari kata yadribuna fil ardi, maka praktek memperdagangkan modal orang lain disebut dengan praktek mudharabah. Istilah lainnya adalah qirad, dari kata al-qardu yang artinya potongan. Karena rabbul mal, pemodal, mengambil sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan dia berhak mengambil sepotong keuntungan. Dalam perjalanannya, dua istilah ini mengerucut di dua kelompok madhab. Mudharabah lebih banyak dipakai dalam madhab Hambali dan Hanafi, sedangkan istilah qirad lebih banyak dipakai dalam madhab Syafi'i dan Maliki. Maka nanti kalau Anda membuka referensi Syafi'i dan Maliki, mereka lebih banyak menggunakan istilah qirad. Sedangkan madhab Hambali dan Hanafi lebih banyak menggunakan istilah mudharabah. Tapi hakikatnya apa? Sama. Selanjutnya, sebelum Islam, Nabi SAW pernah berdagang ke Syam. Beliau sebagai mudharib, sementara Khadijah sebagai rabbul mal atau pemodal. Ketika Islam datang, transaksi semacam ini tetap dilestarikan. Pertanyaannya, menjadi pedagang itu sunnah atau bukan? Menjadi pengusaha itu sunnah Nabi SAW atau bukan? Sunnah atau bukan? Bukan. Mana pekerjaan yang lebih sesuai sunnah? Jadi karyawan atau jadi pengusaha? Jadi pengusaha. Kalau karyawan tidak sesuai sunnah. Mana yang lebih dekat dengan ajaran Nabi SAW? Pengusaha atau karyawan? Pengusaha. Kenapa? Karena Nabi SAW melakukannya. Beliau tidak jadi karyawan. Karyawan juga. Karyawan ke siapa? Khadijah. Berarti beliau digaji sama Khadijah. Masuk Isya, Ustaz? Baik, kita akan dengarkan adzan Isya terlebih dahulu. Nanti insyaallah setelah ini akan kita lanjutkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Kita sepakat bahwa praktek mudharabah yang dilakukan antara Nabi SAW dengan Khadijah terjadi sebelum beliau diutus sebagai Nabi. Maka kita tidak sebut itu sunnah Nabi SAW. Lalu mana yang lebih sesuai dengan syariat Islam? Sumber pendapatan dari usaha sendiri ataukah menjadi karyawan? Dua-duanya dipuji oleh Rasulullah SAW. Dalam hadis dari Rafi' bin Hadij radhiyallahu anhu, Nabi SAW pernah ditanya oleh seseorang, "Ya Rasulullah, ayyul kasbi atyab?" Ya Rasulullah, sumber pendapatan apakah yang paling baik? Kemudian beliau menyebutkan dua hal. Kata beliau, apa yang didapatkan oleh seseorang dari hasil kerjanya. Dan yang kedua adalah keuntungan yang didapatkan oleh seseorang dari jual beli yang mabrur. Yang pertama adalah orang yang jual jasa, itulah karyawan. Dan yang kedua adalah pengusaha yang dia mendapatkan margin dari kerja yang dia lakukan, dari dagang yang dia lakukan. Pasca Nabi SAW menjadi Nabi, diutus oleh Allah, maka beliau sudah tidak lagi melakukan praktek itu. Dan dalam pengakuan beliau ketika memuji Khadijah radhiyallahu anha, Nabi SAW mengatakan, "Wa wasatni bimaliha idh haramanin nas." Khadijah mendukungku dengan hartanya ketika banyak masyarakat yang tidak mau menyumbang dakwahku. Sehingga Rasulullah SAW setelah itu tidak lagi berdagang, tapi semua kebutuhan beliau dicukupi oleh Khadijah radhiyallahu anha. Selanjutnya, rukun mudharabah. Rukun mudharabah ada 3. Rukun mudharabah ada 3. Yang pertama adalah rukun subjek. Rukun subjek ini meliputi 2 orang. Pertama, Rabbul Mal, dan yang kedua mudharib, pemodal dan pengelola. Yang kedua adalah rukun objek. Rukun objek berarti harus ada modal. Dan yang kedua ada usaha. Yang ketiga adalah sigot. Apa itu sigot? Pernyataan baik lisan maupun tulisan yang menunjukkan bahwa kedua belah pihak setuju dengan akad mudharabah. Ini yang disebut dengan rukun mudharabah. Kalau Anda perhatikan, berarti definisi rukun mudharabah itu apa? Unsur utama yang menyusun terjadinya akad mudharabah. Unsur utama yang menyusun terjadinya akad mudharabah. Baik. Selanjutnya, syarat mudharabah. Ketentuan yang harus ditepati agar mudharabah berjalan tanpa melanggar aturan syariat. Mungkin saja rukun ini ada, tapi kalau syaratnya tidak dipenuhi, maka terjadilah praktek mudharabah namun tidak memenuhi standar syar'i. Kalau ada pemodal, ada mudharib, ada modal, ada usaha, dan ada sigot, berarti terjadi nggak akad mudharabahnya? Terjadi. Namun bisa jadi ada klausul bermasalah di situ, sehingga akad mudharabahnya terjadi tapi tidak sah secara syar'i. Paham maksudnya Pak? Baik. Jadi syarat ini apa tadi? Ketentuan yang harus dipenuhi agar praktek mudharabahnya berjalan tanpa melanggar syariat. Apa saja itu? Pertama, modal bukan utang. Ibnu Munzir mengatakan, ajma'a kullu man nahfadhu anhu. Ulama yang kami ketahui sepakat annahu la yajuzu, bahwa tidak boleh ayyaj'ala rajulu dainan lahu ala rajulin mudharabatan. Si A yang memberikan utang kepada si B menjadikan modal itu sebagai modal mudharabah.
menjadikan utang itu sebagai modal mudharabah, sehingga modal bukan utang. Baik. Demikian pula utang tidak boleh dijadikan modal. Utang tidak boleh dijadikan modal. Maka modal tidak boleh jadi utang, utang tidak boleh jadi modal. Baik. Maksudnya gimana, Pak? Apapun yang kita berikan kepada orang lain sebagai modal mudharabah, maka tidak boleh dijadikan sebagai utang. Bedanya di mana? Bedanya di sini. Ada modal, ada utang. Bedanya, modal itu tidak dijamin. Kalau modalnya dijamin, berarti akadnya sama dengan utang. Kebalikannya, kalau utang dia dijamin. Sehingga jika terjadi resiko, dana yang sudah diberikan wajib dikembalikan, berarti statusnya apa? Utang. Tapi kalau terjadi resiko, pemodal siap bagi resiko, berarti yang diberikan statusnya modal. Dipahami ya? Nabi SAW bersabda, wala ribahu ma lam yudman. Tidak boleh ada keuntungan yang tidak menanggung resiko kerugian. Baik. Kebalikannya, utang tidak boleh jadi modal. Seseorang kasih utang kepada orang lain, lalu dia bilang, nanti kalau untung saya minta bagi hasil. Padahal akad pertamanya utang. Ternyata dipakai usaha berkembang, terus dia minta bagi hasil. Boleh atau tidak? Tidak boleh. Sehingga utang tidak boleh jadi modal. Ada 3 hal ya. Modal jadi utang, utang jadi modal, modalnya utang. Ini yang boleh yang mana, yang tidak boleh yang mana? Modal jadi utang. Modal jadi utang itu contohnya gimana tadi? Ada orang ngasih modal, awalnya dia ngasih modal, saat usahanya gagal, dia minta dikembalikan utuh. Berarti itu namanya modal jadi utang. Utang jadi modal. Ada orang memberi utang ke orang lain, terus penerima utang tadi mengembangkan untuk usaha, ternyata untung. Nah, si pemberi utang minta bagi hasil. Boleh atau tidak? Tidak boleh. Modalnya utang boleh enggak? Boleh. Orang buka usaha, kemudian dia utang orang lain dengan akad utang, maka dia boleh mengembangkan usaha itu, tapi nanti tidak boleh memberikan bagi hasil. Baik. Ada satu perbedaan lagi yang penting antara modal dan utang. Modal itu tidak pindah hak milik, sehingga modal tetap jadi milik pemodal. Sedangkan utang pindah hak milik. Kalau saya utang ke Anda uang senilai 100.000, maka uang ini jadi milik saya. Nanti terserah saya mau tak pakai jajan, mau tak pakai bayar SPP, terserah saya. Karena ini sudah jadi milik saya. Sehingga pemberi utang tidak punya hak untuk mengendalikan. Saya mau ngasih utang ke kamu, tapi syaratnya harus kau pakai untuk ini. Itu tidak ada hak. Sebab akadnya utang. Yang penting tanggung jawab saya adalah mengembalikan uang senilai 100.000. Udah? Lanjut. Total nilai modal harus agar tidak terjadi gharar. Sehingga kalau dalam akad mudharabah modalnya nggak jelas, nggak pasti, nanti jadinya akad gharar. Karena itu jika modalnya dalam bentuk aset, maka wajib dinilai. Jadi misalnya si A punya konter kecil-kecilan, terus si B mau ikut tanam modal 100 juta. Sebelum dana 100 juta itu dimanfaatkan,
Maka terlebih dahulu yang harus dilakukan apa? Dia harus menilai berapa modal yang dimiliki oleh si A. Dari counter kamu ini nilainya berapa? Misalnya nilainya 150. Nah, jadinya kelihatan si A punya 150, si B punya 100. Nanti salah satu di antara manfaatnya adalah bisa ditentukan nilai bagi hasil. Yang ketiga, bagi hasil harus berdasarkan hasil. Sehingga bagi hasil tidak boleh berdasarkan modal. Kalau orang ngasih modal tapi bagi hasilnya berdasarkan modal, maka statusnya sama dengan riba. Bapak tanam ke saya modal 100 juta, nanti tiap bulan kamu saya kasih 3%. Nah, 3% dari apa? Kalau 3% dari modal, berarti kan 3 juta flat. 3 juta terus. Karena faktor kalinya modal, 3% dari modal. Dan ini praktek yang salah. Loh, tapi itu kan persentase, Pak. Iya, persentase. Cuman faktor kalinya keliru. Seharusnya persentase berdasarkan hasil, bukan berdasarkan modal. Karena itu, berdasarkan hal ini, maka bagi hasil yang syar'i, yang tidak melanggar syariat, itu sifatnya fluktuatif. Sifatnya fluktuatif. Kenapa fluktuatif? Sebab yang namanya hasil itu fluktuatif, kadang naik, kadang turun. Lalu yang kedua, bagi hasil itu harus berdasar hasil real. Harus berdasarkan hasil real. Tidak boleh berdasarkan prediksi. Praktek yang terjadi di perbankan, kalau Anda menggunakan akad mudharabah dengan bank syariah manapun yang belum syar'i, itu pasti pakai proyeksi. Sehingga misalnya bank ngasih dana senilai 1M, maka dia nanti akan membaca laporan keuangan Bapak. Dari hasil pengalaman usaha yang sudah berjalan, diproyeksikan per bulan untung sekian. Kemudian dari proyeksi itu, lalu bank membuat perkiraan. Berarti nanti kalau saya kasih modal 1M akan bisa menghasilkan untung sekian. Terus langsung ditetapkan nilai cicilan bulanannya. Berarti kamu per bulan harus bayar pokok plus bagi hasil sekian. Langsung dikunci dengan angka tertentu. Itu sisi tidak syar'i yang bisa kita jumpai kalau seseorang melakukan praktek mudharabah dengan bank syariah yang belum syariah. Pasti akan seperti itu. Karena dia tidak menggunakan hasil real, berdasarkan hasil real, tapi berdasarkan proyeksi. Padahal belum tentu seperti itu. Bisa jadi modal bulan ini lebih banyak, bulan berikutnya lebih sedikit. Kalaupun rugi, Pak nggak mau tahu, sebab proyeksinya sudah disepakati. Itulah sisi permasalahannya ketika seorang mengambil modal dari bank. Selanjutnya, hasil itu tidak pasti. Hasil sifatnya tidak pasti. Sebab orang tidak bisa memastikan apakah dia nanti bisa dapat untung ataukah tidak. Demikian kondisi bagi hasil yang tidak syar'i. Karena itu, dalam praktek mudharabah tidak boleh ada satu pihak yang berada di posisi aman, sementara pihak yang lain dia belum tentu mendapatkan hasil. Maka di sini ada satu ketentuan, bagi hasil tidak boleh tertentu. Karena bagi hasil harus berdasarkan keuntungan, maka sifatnya fluktuatif dan relatif. Yang harus dipastikan adalah persentase bagi hasilnya, misalnya 50% dari keuntungan. Angka sekian persen ini harus dipastikan. Tapi nanti berapa hasilnya mengikuti kondisi real. Ibnu Munzir mengatakan, ajma'a kullu man nahfadhu anhu min ahli ilmi. Para ulama yang kami ketahui sepakat ala ibtalil qirat idza syarata ahaduhuma aw kilahuma li nafsihi darahim ma'lumah. Ulama yang saya ketahui sepakat bahwa mudharabah menjadi batal ketika salah satu atau keduanya mempersyaratkan mendapatkan pembagian hasil tertentu. Saya pokoknya main aman aja mas, tiap bulan tolong saya dikasih 5 juta. Saya tanam 100 juta,
tapi tolong saya tiap bulan dikasih 5 juta. Praktek ini ulama sepakat tidak boleh. Baik, selanjutnya tadi kita sudah menyebutkan dalam akad mudharabah antara mudharib dengan pemodal, di sana tidak boleh salah satu dalam posisi aman. Tidak boleh salah satu dalam posisi aman. Misalnya pemodal mensyaratkan, gini aja mas ya, kita bagi hasil, tapi syaratnya gini, hasil tahun pertama punya saya, hasil tahun kedua punya kamu. Boleh nggak kayak gitu? Boleh nggak kayak gitu? Nggak boleh, karena nanti dia mengamankan salah satu, sehingga ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Tidak boleh ada salah satu yang dia berada di posisi aman. Contoh, saya menitipkan sapi betina kepada seorang petani. Perjanjiannya, anak pertama punya saya, anak kedua punya yang gaduh sapi. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Tidak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena tidak ada jaminan. Begitu dia punya anak pertama punya saya aman. Ada nggak jaminan akan punya anak kedua? Tidak tahu. Ya kalau punya anak, kalau cerai gimana? Sehingga praktek seperti ini tidak diperkenankan karena mengamankan salah satu pihak. Ada satu riwayat yang pernah disampaikan oleh sahabat Rafi' bin Khatij. Jadi ceritanya begini. Di zaman Nabi sahabat yang punya lahan itu mereka melakukan akad terhadap pengelola dengan cara bahwa pengelola minta bagi hasil di bagian jadawil, di bagian yang menjadi keluar masuknya air, dan al-madyanat itu area yang dilewati oleh air. Jadi saya mau bagi hasil dengan kamu, tapi syaratnya hasil di area ini punya saya, sedangkan di area ini yang jauh dari air punya kamu. Ini dulu praktek mudharabah lahan pertanian yang pernah terjadi di zaman Nabi SAW. Praktek ini kemudian dilarang oleh Rasulullah SAW. Karena kenyataannya yang terjadi, terkadang ini berhasil, yang ini gagal, dan sebaliknya kadang ini berhasil, yang ini gagal. Kadang yang berada di area air itu berhasil, yang jauh dari air gagal, atau sebaliknya yang dekat air gagal, yang jauh dari air berhasil. Akhirnya menimbulkan sengketa. Dilarang oleh Nabi SAW. Terus perhitungan yang benar gimana Pak? Semua hasil dimiliki bersama, tapi nanti dibagi sesuai kesepakatan. Boleh 50-50, 60-40 dan seterusnya. Baik. Nah berdasarkan praktek ini, kalau misalnya Pak, ada orang kerjasama lahan pertanian, tanam lombok sama kacang. Lombok punya saya, kacang punya kamu. Boleh atau tidak? Tidak boleh. Kenapa? Karena tidak bisa dipastikan mana yang lebih untung. Yang benar gimana? Semua hasil jadi milik bersama, dibagi sesuai dengan porsi yang disepakati. Wallahu a'lam. Baik, kita tambahkan dikit lagi. Mudharabah boleh ada ikatan dan boleh tanpa ikatan. Yang tanpa ikatan disebut mutlaqah, yang ada ikatan disebut muqayyadah, dan dua-duanya boleh menurut pendapat yang lebih kuat. Kemudian aturan bagi hasil. Ibnu Rushd menjelaskan, ulama dari berbagai negeri sepakat bahwa amil tidak boleh mengambil keuntungan bagiannya kecuali dengan melibatkan Rabbul Mal. Kehadiran Rabbul Mal adalah syarat dalam pembagian harta dan amil berhak mengambil jatahnya. Ini kalau bahasa kita, harus ada transparansi keuangan. Pengelola usaha kalau dia mau bagi hasil, syaratnya apa? Harus transparan. Laporan keuangannya ini, saya bagi hasilnya dapat sekian. Sehingga nggak boleh
pemodal dibuat tidak tahu, udahlah yang penting pokoknya bapak aman tak kasih sekian, nerima sekian dan cukup banyak praktek mudharabah seperti itu, dan ada fraud ya, ada pelanggaran yang kadang dilakukan oleh amil. Ini contoh nyata Pak di Jogja Pak, dan pelakunya sampai datang ke tempat kami untuk minta dibuat keputusan kira-kira siapa yang benar. Dua-duanya wali santri di sekolah saya, MIPS. Si A pemodal, si B sebagai mudharib. Si A ngasih modal cukup besar, anggaplah sekitar 50 juta kepada si B. Tapi di saat yang sama si B ini membuat portofolio usaha terus ditawarkan kepada wali santri yang lain. Akhirnya banyak yang ikut tanam modal, sehingga terlihat usahanya itu seperti berkembang. Padahal sebenarnya itu hanya dilusi saja. Seperti dia banyak melakukan praktek kulaan dalam jumlah banyak. Terus dari modal-modal orang tadi diberikan kepada si A, padahal belum ada keuntungan, sama sekali belum ada keuntungan. Si A dapat bagi hasil cukup banyak, sampai dipakai korban sapi sendirian, dipakai umroh sekeluarga, karena saking banyaknya bagi hasil yang diberikan. Lama-lama ketahuan kalau ternyata yang selama ini diberikan kepada si A adalah duit banyak orang, sehingga si B ini dituntut oleh banyak sekali orang. Akhirnya usaha itu tutup. Nah si B sudah nggak punya apa-apa. Dia hanya bilang uangnya saya kasihkan ke si A. Oleh si A duitnya sudah habis dipakai umroh sekeluarga, dipakai korban sapi sendirian. Si A nggak bisa menggalikan, karena dia merasa ini bagi hasil yang halal, sebab tidak pernah ada laporan keuangan. Dan praktik ini bahaya. Ternyata banyak beberapa orang memanfaatkan cara seperti ini untuk ngeruk dana masyarakat, seolah-olah usahanya jalan besar, padahal sebenarnya itu bodong. Termasuk juga ya, ini pernah terjadi di sebagian orang, dia membuka usaha entah kerupuk atau apa begitu. Terus dia tawarkan ke banyak orang, usaha kami berkembang, modalnya sekian, punya ini. Cara dia adalah dengan nyari banyak pemodal, tapi usahanya nggak jalan. Terus dibagikan ke yang lain. Nah, sementara yang dia terima itu sebenarnya bukan dari hasil usaha, tapi dari duit orang lain. Model money laundry seperti ini tolong diwaspadai. Makanya teman-teman, kalau diajak untuk usaha kerjasama dan Anda dapat bagi hasil, jangan segera diterima, minta dulu transparansi keuangan. Itu kata Ibnu Rushd, syarat boleh bagi hasil. Dan salah satu di antara hikmahnya adalah menghindari terjadinya potensi tadi, pembodohan terhadap pemodal. Wallahu ta'ala alam. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Semoga jadi pengantar yang bermanfaat. Ada yang jawab? Tidak ada ya? Baik. Demikian. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.